Shalom. Majelis Jemaat Pau Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta Tentreming Tias Mesak dengan menggunakan liturgi dari GKI Papua. Selamat beribadah, kiranya kesetiaan kita beribadah menguatkan panggilan dan pengutusan, serta mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Jemaat silakan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Kesan 10 ayat 1 sampai 2. Mari kita kuduskan kebaktian kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Kita menyanyi Kidung Keesaan 12, bait 2 dan 3. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar kita memahami sesungguhnya mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukum-Nya agar didengar, diperhatikan dan dilakukan dalam perjalanan hidup kita pada situasi apapun. Inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pengakuan dosa. Marilah kita berdoa pengakuan dosa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, sehingga kami memberanikan diri memohon kemurahan kasih-Mu.
Ampunilah kami yang sulit untuk mengasihi sesama kami. Berilah roh-Mu menuntun kami untuk menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Perbaruilah kami dengan pengampunan kasih-Mu yang besar. Dalam kasih Kristus. Amin. Kita sambut dengan Kidung Kesan 93 ayat 1-2. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kidung Keesaan 96. Marilah berdiri dan bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Dan kembali kami ada di dalam persekutuan untuk belajar tentang firman-Mu, memuliakan kasih-Mu. Dan kami ingin Tuhan, biarlah di dalam hidup kami terus tertuntun oleh firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga jemaat semua, mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus firman yang hidup, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani 9, ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Dengarlah firman Tuhan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan November. Berarti 2021 akan segera berlalu. Dan apakah Bapak Ibu sudah mulai berani memasuki tahap kenormalan baru? Kita adalah saksi-saksi sejarah dan pelaku sejarah perubahan peradaban ini. Pandemi memaksa kita untuk berubah. Ya, tidak saja secara pribadi kita berubah, secara komunal, secara bersama-sama kita berubah. Bukan saja soal sosial ekonomi, tetapi juga soal religiositas. Bagaimana kita memaknai kehadiran kita di tengah-tengah perubahan yang sedemikian rupa. Masih banyak sih yang merasa belum nyaman. Tetapi inilah keadaan yang harus mau tidak mau kita terima. Kalau dulu kita terikat dengan gereja, sekarang gereja begitu terbuka. Kalau dulu kita terikat dengan satu dan banyak hal, sekarang kita bisa berjumpa dengan banyak orang dan juga kita bisa memilih apapun sesuai dengan kehendak kita. Hanya orang-orang yang memiliki keteguhan iman, orang-orang yang memegang prinsip,
orang-orang yang berakar, yang mampu terus memaknai perubahan tanpa tergerus oleh keadaan. Bagaimana kita memaknai perubahan-perubahan ini dalam menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa hilangnya identitas diri kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang menyandarkan diri kepada Tuhan. Bacaan kita mengajarkan kepada kita melalui jemaat Ibrani. Bagaimana penulis Ibrani menegaskan kembali keberadaan identitas mereka. Bapak Ibu, orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Dan kita tahu kekristenan mula-mula sangat dekat, bahkan tradisi-tradisi Yahudi masih terbawa karena kekristenan lahir dari komunitas Yahudi, dari iman Yahudi yang diperbaharui oleh Yesus Kristus. Yesus hadir sendiri dan ini ditegaskan oleh penulis Ibrani agar jemaat mula-mula tidak goyah imannya. Agar mereka punya pendirian kokoh meskipun mereka ada di dalam perubahan. Mereka menyadari bahwa mereka memang berbeda. Agama Kristen lahir dari tradisi Yahudi. Ya, tetapi tidak sama dengan tradisi Yahudi. Oleh karena itu, di dalam pembacaan kita bagaimana penulis Ibrani menegaskan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini dan seterusnya. Penulis Ibrani ingin menegaskan keistimewaan Yesus. Kalau kemah ibadah, para imam-imam dulu membawa korban, hanyalah bayangan. Tetapi Kristus ini adalah imam sekaligus dia kurban. Dan ini perlu dihayati oleh orang-orang Kristen mula-mula. Agar mereka mampu memaknai hal yang baru di dalam iman percaya mereka. Kristus sebagai korban dan juga imam yang melintasi apa yang menjadi bayangan lalu dan darah anak domba yang saat ini bukanlah darah domba binatang, tetapi ini domba yang maha agung. Arti dari pengorbanan Kristus bagi orang percaya pada gereja mula-mula dan pada kita semua adalah pengorbanan yang istimewa. Ini perlu disadari. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang istimewa. Karena apa? Pertama, karena Yesus dengan sukarela menjadi korban. Karena kasihnya. Kalau binatang yang dikorbankan, dia terpaksa dijadikan korban. Tapi Yesus karena kasihnya dengan sukarela menyerahkan diri menjadi korban. Yang kedua, Yesus menjadi korban dengan sadar. Buktinya, dia juga ada dalam kengerian maut. Dia bersedia menjadi korban dalam keadaan sadar. Dia ngeri juga. Di Taman Getsemani dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia ngeri. Tetapi dia menjalani. Dia ngeri terhadap maut, tetapi dia menjalani dengan rela tadi. Yang ketiga,
Yesus berkorban dalam ketaatan kepada Bapa. Karena dia taat, dia menjalani setiap proses. Dia mampu saja melakukan mujizat, bisa saja dia menolak. Tetapi dia dengan konsisten menunjukkan kasihnya bahkan kepada musuhnya. Bisa saja dia kemudian membiarkan orang-orang yang menghina dia di kayu salib. Membiarkan penjahat di sampingnya. Tetapi saat itu tidak, dia memberi respon positif. Telinga Maltus dipasang. Kepada penjahat di sebelahnya, dia menunjukkan kasihnya. Artinya dalam ketaatan menghadapi situasi yang sulit, Yesus tetap konsisten. Apa maknanya bagi kita? Dalam perubahan zaman, perubahan peradaban, kita patut terus memegang Kristus Tuhan yang dalam kerelaannya menjalani setiap tahap hidupnya, yang dengan sukacita dan penuh pergumulan juga. Jadi Kristus menjalani dalam pergumulan tetapi juga dalam sukacita. Hendaknya sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam perubahan zaman ini, keyakinan kita kepada karya Kristus. Kristus adalah perantara perjanjian baru. Terus menguatkan kita agar kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai-bagai pengajaran. Kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai-bagai informasi. Dan kita dengan konsisten, dengan terus-menerus ada dalam pergumulan di tengah-tengah dunia yang berubah. Kita rela menjalani setiap perubahan dalam keluarga kita mungkin. Kita rela dengan syukur dan penuh sukacita menjalani setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Kita tidak bersembunyi dari keadaan ini, menyalahkan keadaan ini. Ataupun mungkin juga mengabaikan. Perubahan ini harus diikuti dengan pemaknaan yang baru. Pemaknaan bahwa perubahan pasti ada, tetapi Kristus juga terus ada di dalam kehidupan kita. Dituntut sebuah ketaatan, kerelaan berkorban, kesediaan belajar dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bimbang, dia tidak akan mendapat apa-apa. Yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh di dalam masa-masa yang sulit, di dalam perubahan-perubahan peradaban, akan menunjukkan keteguhan iman untuk terus berubah. Berada di dalam kenormalan baru, dalam kerelaan untuk bersedia dipakai Allah, dimanapun kita berada. Kepada jemaat Ibrani, penulis itu menegaskan agar mereka teguh dan mengingat Kristus sebagai perantara perjanjian baru. Kita pun diingatkan bahwa Kristus juga tetap ada dan memegang perjanjiannya untuk kita yang terus berjalan dalam perubahan dan perubahan. Biarlah kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam perubahan ini tetap menunjukkan identitas diri. Saya orang percaya yang telah ditebus. Saya adalah orang-orang yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Kristus menjadi sandaran saya. Kristus menjadi pokok
yang menolong saya untuk berubah tiap-tiap waktu. Tuhan menolong kita untuk terus percaya pada kuasa-Nya dan melakukan amanat-Nya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan Warta Panitia Natal PAU Kelapa Gading 2021. Jadwal ibadah dan refleksi Minggu Advent. Panitia akan mengadakan refleksi pada ibadah Advent 1 sampai dengan 4 yang bertemakan Eksposisi Maria. Ibadah malam Natal, Jumat 24 Desember 2021 pukul 19.00 WIB, ibadah Natal dan perayaan Natal, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 09.00 WIB. Paduan suara virtual. Panitia akan menampilkan paduan suara virtual untuk mengisi kesaksian pujian pada ibadah Minggu Advent, malam Natal, dan perayaan Natal. Lomba menghias tampah. Panitia akan mengadakan lomba menghias tampah per keluarga yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya pada saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Pengiriman foto hasil menghias tampah melalui pesan WA pada PIC yang sudah ditentukan. Aktivitas Tegur Sapa. Panitia mengajak seluruh jemaat PAU Kelapa Gading untuk menjalankan aktivitas Tegur Sapa pada masa Minggu Advent 1 sampai dengan 4. Aktivitas Tegur Sapa berupa menyapa dan mendoakan satu orang teman, keluarga, jemaat PAU, dan menyapa juga memberikan makanan dan minuman kepada satu petugas kebersihan yang ada di lingkungan rumah. Lomba untuk anak sekolah minggu. Panitia akan mengadakan lomba untuk anak sekolah minggu PAU Kelapa Gading yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas kecil sampai dengan kelas 3 SD yaitu lomba menyanyi. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas besar yaitu lomba membuat kreasi ucapan Natal menggunakan aplikasi. Penjualan makanan dalam rangka pencarian dana. Panitia akan melakukan penjualan makanan pada setiap minggunya. Panitia memberi kesempatan kepada jemaat PAU Kelapa Gading yang ingin mengucapkan selamat Natal melalui dudu secara virtual yang akan ditayangkan saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Diakonia internal. Panitia akan melakukan kunjungan singkat ke rumah jemaat yang sakit dan atau dalam pemulihan. Diakonia eksternal, panitia mengajak seluruh jemaat PAU Kelapa Gading untuk berpartisipasi dalam kegiatan diakonia eksternal ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Demikianlah Warta Panitia Natal. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dan lihat di warta yang dibagikan ke rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena Tuhan mengizinkan kami ada di dalam perubahan zaman, menjadi saksi perubahan peradaban. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus belajar mempercayakan diri kami kepadamu di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Tuntun kami untuk dengan rela dan sukacita menghadapi pergumulan demi pergumulan, agar kami memiliki identitas diri sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami terombang-ambing dengan berbagai pengajaran, tetapi biarlah kami teguh dan sukarela memberi diri kami dalam perubahan-perubahan. Karena kami percaya bahwa Allah menghendaki demikian.
dan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Yesus senantiasa menuntun dan menolong kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Biarlah gereja-gereja di muka bumi ini pun mampu bersiap diri untuk terus mewartakan warta keselamatan Tuhan dan juga berjuang bersama-sama di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jangan biarkan kami sibuk dengan kepentingan kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh bersinergi bersama-sama menata dunia yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan terus menolong bangsa kami dalam menata pemerintahan ini. Rencana untuk perpindahan ibu kota negara, kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh stafnya. Tuhan menolong juga para pemimpin-pemimpin Bapak Presiden sampai juga di daerah-daerah. Ketika kami ada di dalam kenormalan baru, agar kami pun juga tetap disiplin, kami tetap waspada, dan kami terus berkarya di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keamanan bangsa kami, untuk keadilan yang terus dikerjakan, kesejahteraan yang terus diupayakan, hikmat-Mu atas para pemimpin kami. Kami berdoa untuk gereja Po Kelapa Gading, di mana Tuhan menghadirkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan memberkatinya, memberkati para majelis jemaat, memberkati panitia Natal dan persiapan-persiapannya, memberkati sekretariat TK Ruth dalam tugas-tugas dan karyanya. Kuasa dan hikmat-Mu bersama dengan kami semua, majelis maupun jemaat, untuk kami dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan, mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, tiap-tiap keluarga Tuhan mengenal mereka. Apa yang mereka gumuli, Tuhan hadir senantiasa. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan untuk merayakan hari ulang tahunnya dalam pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk anak Quinsa Simanjuntak, Saudari Amanda Caroline Putirai, Ibu Rita Erawati Diana Umboh Naseh, Ibu Laura Femi Kansil Rumambi, Bapak William Aston Manurung, Ibu Maria Surbakti Sembiring. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, berkat kemurahan-Mu mengiringi pertambahan usia mereka. Kami juga mendukung dalam doa dan pergumulan saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Theo Latuihamalo yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong hamba-Mu. Ibu Teni Latuihamalo pun demikian. Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni. Kami mendoakan Bapak Vence Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar. Mendoakan Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Padamu kami mohon, kasih-Mu merawat mereka dan memberi kesabaran kepada keluarga. Biarlah Tuhan sendiri menambahkan kekuatan kepada mereka semua. Mendoakan juga keluarga Ibu Wahyu Trikora Iriani, keluarga Bapak Daud Marpaung, keluarga Bapak Robert Ernest Brohet, keluarga Ibu Martini Gandakusuma Rikin, keluarga Bapak Leonard Nguru, keluarga Bapak Rufino Luhulima. Kasih-Mu dan berkat-Mu atas keluarga-keluarga ini, menolong dan menguatkan mereka di setiap pergumulan mereka. Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri kebaktian kami
melanjutkan kehidupan kami dan tanggung jawab kami. Bersamalah dengan kami senantiasa Tuhan. Dan biarlah Yesus Kristus sendiri yang akan menyempurnakan doa kami. Dan doa ini akan kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia. Dengan mengingat firman-Nya dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan memberikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 125 00 1045 2837 atas nama Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui QRIS. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa buat persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada ibadah minggu pagi hari ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang kami percaya bahwa ini datangnya daripada Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 383, bait pertama dan kedua, Mari Puji Raja Surga. Umat Tuhan, silahkan berdiri. Rayakan hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia dan nyatakan kasih Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 539 bait 1 dan 4. Tuhan, kaganglah kami, tuntun
Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.